Sepak bola lebih luas dari pertandingan menang atau kalah yang ditentukan oleh skor kedua tim. Di balik itu ada banyak drama yang tercipta di atas lapangan hijau. Apalagi drama itu dilihat banyak pasang mata dan kadang-kadang jadi sejarah yang gak terlupakan. Momen kontroversial Luis Suarez. Luis Suarez punya momen gak bagus saat berlaga di Piala Dunia. Nggak cuman sekali, Suarez bahkan mengalaminya 2 kali, yakni pada Piala Dunia 2010 dan Piala Dunia 2014 yang lalu. Momen sial pertama terjadi pada Piala Dunia 2010 di mana Suarez melakukan aksi tidak sportif pada laga melawan timnas Ghana. Saat itu, kedua tim sedang bertanding di babak perempat final dengan kedudukan 1-1. Ghana yang nyaris mencetak gol harus terdiam karena bola yang sudah tinggal masuk ke dalam gawang ditepis oleh Luis Suarez. Dia sengaja menggunakan tangannya demi bola berhenti. Saat itu Suarez diganjar kartu merah dan Ghana mendapatkan hadiah penalti. Sayangnya eksekusi titik putih itu gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Luis Suarez yang sudah tidak berada di lapangan gak bisa menutupi kebahagiaannya dengan melakukan selebrasi. Setelah itu, kedua tim bermain dengan hasil imbang sampai menyisakan skema adu penalti. Mirisnya, timnas Uruguay berhasil menutup laga sebagai pemenangnya. Hal ini membuat Luis Suarez dibenci oleh seluruh warga Ghana. Banyak orang yang menganggap hasil pertandingan akan berbeda kalau Suarez nggak melakukan aksi kotor tersebut. Sedangkan momen sial yang kedua terjadi pada Piala Dunia 2014 saat timnas Uruguay bertanding melawan timnas Italia. Pada laga fase grup tersebut, Suarez gemas dan menggigit pundak dari Giorgio Chiellini. Anehnya, Luis Suarez yang menggigit, tapi dia juga yang kesakitan. Dia jatuh tersungkur di atas lapangan. Suarez mungkin bisa menipu wasit yang kala itu belum dilengkapi oleh VAR. Namun dia tentu nggak bisa menipu penonton dan FIFA yang menyaksikannya. Setelahnya, Luis Suarez diganjar hukuman berat yakni larangan bermain selama 4 bulan. Luis Suarez juga dilarang mengikuti pertandingan bersama timnas Uruguay selama 9 laga. Gol Frank Lampard yang dianulir juga menghentikan langkah timnas Inggris di babak 16 besar. Pada laga tersebut, Frank Lampard melepaskan tendangan keras yang tidak mampu dijangkau oleh Manuel Neuer. Bola membentur mistar dan sempat masuk ke dalam gawang. Menganggap bola belum sepenuhnya masuk. Walaupun Lampard tersebut, maka hadirlah saat ini goal line teknologi dan VAR yang cukup membantu wasit. Michy Batshuayi kena bola sendiri. Menciptakan gol selalu jadi momen spesial bagi sebuah tim. Bukan hanya bagi sang pencetak gol, tapi juga rekan-rekannya yang merasakan euforia. Tapi euforia ini sama sekali nggak keren untuk pemain asal Belgia, Michy Batshuayi. Waktu itu timnas Belgia bertanding melawan timnas Inggris pada matchday ketiga grup G di Piala Dunia 2018. Dalam laga tersebut, Adnan Januzaj berhasil mencetak gol untuk timnas Belgia. Batshuayi yang ingin merayakan gol Januzaj justru tertimpa sial. Batshuayi memang mencoba menendang bola yang sudah berada di dalam gawang. Sayangnya bola tersebut membentur tiang dan mengarah deras ke muka Batshuayi sendiri. Tapi untuk menahan malu, dia menyusul rekan-rekannya di tepi lapangan yang sedang berselebrasi. Walaupun gak banyak pemain yang melihat aksi kesialan tersebut, tapi kamera melihatnya dan aksi itu viral di sosial media. Tandukan Zinedine Zidane. Pada tanggal 9 Juli 2006 terjadi aksi sundulan kepala dari Zinedine Zidane ke arah Marco Materazzi. Kejadian bersejarah tersebut berlangsung pada ajang final Piala Dunia tahun 2006 yang lalu. Waktu itu timnas Prancis harus berhadapan dengan timnas Italia. Zidane melakukan sundulan keras ke dada Marco Materazzi. Aksi ini membuat pemain berkepala pelontos itu diganjar kartu merah pada menit ke-110. Setelah Zidane terusir dari lapangan, Prancis menelan kekalahan dari Italia melalui skema adu penalti. Saat itu David Trezeguet gagal mengeksekusi jatah penaltinya dengan sempurna. Tahun 2006 pun jadi akhir bagi karir Zinedine Zidane sebagai pemain.
dia memutuskan pensiun dan melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Dalam wawancaranya, Zidane membeberkan alasan dia pensiun karena sulit mengontrol emosinya. Steven Gerrard gagal eksekusi penalti. Saat itu Steven Gerrard merasakan perhelatan Piala Dunia pertamanya, Piala Dunia 2006 yang lalu. Gerrard sempat tampil hebat untuk timnas Inggris. Dia bahkan mencetak 2 gol dalam 3 laga babak fase grup. Gerrard juga membawa timnas Inggris melaju ke babak semifinal. Sayangnya mereka harus angkat koper setelah ditaklukkan oleh timnas Portugal lewat drama adu penalti. Pada drama adu penalti tersebut, Gerrard jadi penendang keempat skuad The Three Lions. Namun Steven Gerrard jadi satu di antara 3 pemain Inggris yang gagal mengeksekusi penaltinya. Imbasnya, Steven Gerrard mendapatkan kritik pedas dari publik sepak bola Inggris. Roberto Baggio yang gagal mengeksekusi penalti. Roberto Baggio merupakan langganan eksekutor penalti untuk setiap tim yang dibelanya, termasuk di dalam timnas Italia. Dalam mengeksekusi tendangan 12 meter, Baggio selalu berhasil mengkonversikannya sebagai gol. Namun di gelaran Piala Dunia 1994, Roberto Baggio justru merelakan kemenangan yang sudah di depan mata. Kegemilangan Baggio ditutup oleh bayang-bayang gelap dengan kegagalan penaltinya. Saat itu Italia sedang bertanding melawan Brazil yang signifikan. Pada akhirnya Roberto Baggio memutuskan menggantung sepatu pada 2004. Perginya Andreas Escobar. Timnas Kolombia punya masa kelam pada gelaran Piala Dunia 1994. Waktu itu Kolombia berhadapan dengan Amerika Serikat di laga fase grup. Pada laga tersebut, bek Kolombia Andreas Escobar melakukan gol bunuh diri. Kesalahan itu membuat negaranya kalah dari Amerika Serikat dengan skor 1-2. Kekalahan itu juga menghentikan langkah Kolombia melaju ke fase gugur. 5 hari setelah tersingkirnya Kolombia dari gelaran Piala Dunia, Escobar ditemukan meninggal dunia. Setelah diketahui, Andreas Escobar meninggal setelah menerima 6 tembakan. Kisah tragis Escobar kemudian mendunia. Piala Dunia yang seharusnya jadi ajang pemersatu justru jadi ajang kekecewaan karena tim kecintaannya kalah dan berujung dengan hilangnya nyawa sang pemain. Itulah sejumlah momen sial dan fenomenal sepanjang perhelatan Piala Dunia. Apakah kamu jadi saksi dari salah satu momen yang bersejarah tersebut? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah.